ada Pak Imam, ada jadi keluar lagi tadi ya. Ada siapa lagi? Biar deh, nggak apa-apa. Karena memang siang-siang masih banyak yang bekerja kayaknya ya. Sambil nunggu teman-teman, Bapak Ibu bisa masuk ke mentimeter.com. Sambil tunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu bisa masuk ke mentimeter.com. Sudah? Kalau sudah, ini kodenya 15 14 47 0. 15 14 47 0. 15 14 47 0. Nah, pertanyaannya itu kan kemarin kan main ke jalan ke hutan ya, jalan ke hutan, kemudian terus ketemu apa itu, kunci ya di situ ya, ketemu kunci. Kira-kira kuncinya diambil atau tidak diambil? Itu ada pilihannya, diambil atau tidak diambil. Pertanyaan pertama. Ya, itu pertanyaan pertama. Silahkan. Nah, ketika jalan masuk hutan menemui kunci, kuncinya diambil apa tidak diambil? Kemarin kan ada yang pilih hutan rimba, ada yang pilih hutan ya. Oh, ambil. Yang jawab satu ya, diambil. Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kalau jalan terus ke dalam hutan ketemu rumah ya. Dalam rumah itu ada meja. Mejanya mau oval kelihatannya, atau bundar, atau kotak. Terus di meja, di keliling meja itu ada kursi. Kira-kira kursinya satu atau dua saja, atau maksimal 4, atau kursinya ada banyak. Ya, silahkan menjawab. Kotak maksimal 4. Dan saya akan bahas lebih lanjut itu ngapain. Kita akan masuk ke pertemuan kedua, Bapak Ibu. Membuat kelas daring dengan Moodle oleh Brainers ID. Ya, diskusi hari ini akan membahas tentang pelatihan Moodle yang di luar sana, kemudian penugasan dan kuis. Pelatihan Moodle, Bapak Ibu. Pelatihan Moodle yang kita ikuti adalah yang digagas oleh Brainers ID. Saya sendiri support dari Gel Media. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa lihat di halaman saya, Bapak Ibu bisa cari, kan banyak yang apa, pasti kalau dikasih tahu apa gitu kepo, itu bagus juga sih. Jadi
Di luar sana ada pelatihan juga yang biaya durasinya hanya 10 jam. Bapak Ibu bisa bayangin belajar Moodle 10 jam, kemudian biayanya 1,9 juta per orang, minimal peserta 6 orang baru dibuka kelasnya. Ini uh, terdaftar sudah 2 peserta. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk ikut, bisa cari ini site-nya saya dapat dari mana begitu ya. Kemudian ada juga yang berikutnya, jadi di luar sana itu ada banyak training Moodle, bukan cuma Brandness ID aja yang ngadain, ada banyak. Ada juga ini lainnya, biayanya lebih mahal sedikit, 6,7, itu sudah ada PPN-nya. Kemudian kapasitasnya sama rata-rata 10 orang, kalau tadi 6 sih, ini 10. Itu ada saya kasih form trainingnya kalau Bapak Ibu tertarik untuk ikut training di sini. Kemudian ada lagi investasinya untuk pelatihan. Kalau offline Bapak Ibu artinya satu sekolah atau satu tempat atau satu institusi dia menawarkan sekitar 45 juta. Kalau personal online training itu 750.000. Batch-nya ini yang 17 sampai 21 Agustus. Mau dibuka batch berikutnya kayaknya. Nah, udah. Mengapa saya kasih tahu beberapa pelatihan Moodle di luar Bapak Ibu itu supaya Bapak Ibu nggak merasa gini, rugi nggak sih belajar Moodle gitu loh. Terus di luar sana dipakai nggak sih sebenarnya Moodle? Apakah cuma sekolah aja aras-arasan pakainya, belum tentu semua pakai karena banyak e-learning lain gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuka mata di luar sana, itu pelatihan Moodle itu ada banyak ragamnya. Kemudian dengan variasi harga yang beragam juga gitu ya. Jadi itu untuk membuka wawasan Bapak Ibu untuk tahu ada banyak ragam pelatihan Moodle di luar sana dengan berbagai model pelatihan. Dah, kita akan membahas yang pertama di hari ketiga minggu pertama. Ya, hari ketiga minggu pertama ada yang kita membuat book waktu itu ya. Kita membuat book waktu itu, kemudian ini yang paling sering dilakukan oleh guru-guru atau trainer ketika membuat book atau lesson. Jadi bukan cuma di book aja, tapi juga di lesson. Yaitu memasukkan materi pada deskripsi. Coba kita masuk ke Brandness-nya. Bapak Ibu boleh buka Brandness-nya masing-masing. Tim, masukkan ke kelas. Masuk kelas, kemudian masuk ke salah satu lesson boleh, atau book boleh, masuk ke book. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh Bapak Ibu adalah meletakkan materi pada posisi description tadi seperti yang tadi, ya boleh. Kemudian editing. Bukan, oh ya di sini, jadi di description. Jadi materi itu di copy paste atau dimasukkan di sini. Alhasil tadi akan tampak seperti yang tadi saya perlihatkan di slide, bahwa semua materi akan muncul di halaman pertama. Itu kesalahan yang paling banyak dilakukan. Biasanya memang mungkin bingung ya, ini apa. Jadi konsepnya Moodle pertama kali itu pasti awal yang kita buat itu hanya rumahnya doang. Jadi hanya, kalau buku berarti dia buku kosongan aja. Kalau kuis berarti dia kayak lembar soal ulangannya aja, tapi belum soalnya, masih lembar kertasnya aja. Jadi konsepnya di sana. Jangan lupa Bapak Ibu jangan menaruh materi itu di deskripsi. Tapi setelah ini dibuat, nah setelah ini dibuat baru menginputkan materinya di dalam book atau lesson atau quiz yang kita buat ya. Jadi itu kesalahan yang harus dihindari pertama, yang paling sering dilakukan. Kemudian ada beberapa di yang top ada beberapa yang nah, ada beberapa yang teman-teman lakukan seperti ini. Jadi ketika di halaman pertama kami masuk gitu, sudah langsung ada materi pembelahan sel 1, 2 terus dan seterusnya. Jadi
Itu yang pertama harus diperhatikan baik di book ataupun di penugasan lesson. Nah, kemudian yang berikutnya ini kan di di hari ketiga. Di hari ketiga ada satu activity yang saya pilih, itu activity chat yang kami pilih. Itu disampaikan sedikit informasi di awal berdasarkan filosofi Moodle. Kita tahu sudah baca di pertemuan pertama bahwa Moodle dibangun berdasarkan teori konstruktivism atau teori membangun pengetahuan secara mandiri. Nah, di sini karena peserta Brainless ID itu beragam, jadi ada beberapa dosen, ada beberapa guru juga beragam. Mulai dari guru Mandarin, guru TIK, guru IPA, guru matematika, kemudian ada juga beberapa penyedia layanan pelatihan kursus juga, dan ada beberapa pengusaha. Jadi desain instruksional yang dibuat itu harus beragam, kalau bisa memenuhi semua ekspektasi atau kebutuhan peserta Brainless ya. Terus, nah harapannya itu rancangan dari pelatihan ini itu supaya peserta memahami, kan merasakan sebagai peserta itu gimana. Kemudian memahami agar do dan don't-nya waktu merancang pembelajaran ya. Jadi fitur yang digunakan itu chat itu hanya efektif kalau kita sama-sama hadir seperti ini. Itu fitur chat efektif digunakan. Jadi masuk ke kelas daring kita masing-masing, kemudian kita chat di sana, diskusi di sana. Itu jadi menarik karena diskusinya kayak kita diskusi di WhatsApp. Tapi jadi kurang menarik kalau itu bentuknya asinkronus, artinya ya saya nggak ada di sana atau guru nggak ada di sana, kemudian siswa atau peserta diskusi-diskusi di sana sendiri. Jadi itu jadi kurang efektif. Tapi saya memang mau sengaja memasukkan itu untuk memperkenalkan. Nah, jadi di bawah diminta tuliskanlah pada chat berdasarkan pengalaman Anda mengenai apa yang Anda gunakan. Jadi yang akan Anda gunakan itu di do dan don't-nya itu gimana. Pada saat nanti Bapak Ibu selesai di kelas Brainless, kemudian kan harus merancang sendiri pembelajarannya ya. Ini saya memperkenalkan Bapak Ibu sebagai pengguna social based learning. Kalau hari ini Bapak Ibu pembuat social based learning, kalau pada saat ini adalah pengguna social based learning. Nah, yang paling banyak jawabannya adalah jawaban yang formatif gitu ya. Jawaban yang misalnya sini, saya akan membuat siswa saya belajar dengan praktis dan menyenangkan. Karena belajar di kelas terkadang membuat bosan dan stres. Saya akan membuat materi lesson yang saya buat sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Itu jawabannya normatif Bapak Ibu. Jadi yang saya harapkan itu bukan jawaban normatif yang seperti itu, tapi memang yang berdasarkan apa yang dialami. Jadi saya nggak nyaman nih begini, berarti nanti saya tidak akan melakukan itu. Jadi memang desain instruksional pelatihan ini memang dibuat agak unik dan beragam supaya itu menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu ketika nanti menyusun. Jadi misalnya yang don't, saya tidak akan mempersulit siswa untuk mendapatkan materi pelajaran dan seterusnya. Nah, yang diharapkan itu malah lebih ke arah seperti ini. Nah, mungkin ke depan kalau saya membuat kursus di Moodle, saya akan berusaha membuat kelas yang menarik. Resource yang akan saya gunakan adalah lesson book, soal, dan seterusnya. Nah, kemudian yang saya hindari adalah mengupload bacaan materi yang panjang dan jelimet. Ini juga nanti kita akan belajar bahwa ketika kita menyusun RPP kelas daring, itu kita harus memperhatikan ABCD. Kita pernah bahas ini ya, audience. Jadi kita tahu peserta, kalau model pembelajaran ketika orang itu menerima informasi itu ada 4 yang kita kenal. Ada auditory, ada kinestetik, ada visual, ada auditory, kinestetik, visual, dan taktis seharusnya. Tapi di Indonesia taktil itu jarang dipakai. Taktil itu artinya menyentuh. Jadi dia belajar dengan menyentuh sesuatu. Jadi informasi yang disampaikan di otak diterima ketika dia menyentuh. Saya sendiri auditori Bapak Ibu. Nah, auditori itu belajar dengan membaca yang panjang. Jadi saya lebih nyaman membaca yang panjang daripada saya melihat video. Nah, jadi do dan don't-nya itu harus diperhatikan juga. Audiens kita tuh siapa? Lebih banyak yang mana? Auditori atau visual? Tapi memang
Moodle itu menyarankan menyediakan dua-duanya. Kalau nanti Bapak Ibu belajar lebih lanjut lagi, Moodle itu menyarankan untuk berbagai tipe belajar atau gaya belajar itu harus diakomodasi oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, yang saya harapkan itu malah ada di grup Bapak Ibu. Jadi yang seperti ini. Kita memasuki hari kedua. Pada hari ini Anda menggunakan fitur lesson untuk pembelajaran. 1. Baca tautan yang diberikan. 2. Setelah selesai membaca, klik tombol soal pemahaman 1 dan seterusnya di bawah tautan. 3. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. 4. Dan seterusnya. Kemudian di bawah komentarnya. Nah, untuk itu saya lebih jelas. Artinya, siapa ini? Kak Kristoforus ini itu nggak nyaman dengan informasi yang nggak lengkap. Nah, itu yang harusnya menjadi jawaban waktu diskusi. Jadi, down-nya, kalau Bapak Ibu merasa ya, kalau Bapak Ibu merasa bahwa informasinya nggak lengkap, harus informasi yang disampaikan di setiap pembelajaran nggak lengkap, saya akan melengkapinya atau bagaimana. Jadi, do dan down-nya seperti itu. Jadi, yang Bapak Ibu alami, rasakan itu harus menjadi trigger nanti ketika menyusun program pembelajaran. Ya, jadi itu yang harusnya do dan don't-nya ini yang disampaikan ini masuk ke chatnya tadi. Jadi bukan jawaban-jawaban yang formatif seperti ini. Kalau ini ya memang kita sebagai pengajar, sebagai penyedia layanan itu harus membuat siswa nyaman, praktis, menyenangkan dan seterusnya. Kuis minggu pertama. Oke, James, lihat James. Kuis minggu pertama. Dibuka, dimasukin. Oke, lihat attempt-nya. Ke bawah, James. Nah, Bapak Ibu pembuat soal ulangan nantinya kalau di kelas atau di tempat pelatihan di bawah James, kemarin kita pernah membahas bahwa bagaimana grafik itu menggambarkan soal atau karakter siswa Bapak Ibu ya. Ini tortoise positif, artinya soalnya cenderung lebih mudah gitu ya, karena ada banyak yang nilainya arahnya di positif. Jadi saya bisa bilang bahwa soal ini cukup mudah untuk peserta di Brainers ID. Kemudian ke atas James. Nah, kita akan coba lihat ya, review ya. Di atas Bapak Ibu itu kita bisa urutkan nilai ke atas James dari nilai. Nah, di grade. Di grade ketika Bapak Ibu klik, Bapak Ibu bisa mengurutkan mulai dari yang kecil atau yang paling besar. Nah, misalnya itu yang paling besar. Bisa dibesarkan, James? Kita akan lihat mereview, misalnya review attempt-nya Ibu Francisca James yang sebelah kiri, jadi klik review attempt. Nah, kita akan lihat membahas sama-sama ya. Itu nggak kelihatan. Nah, korelasikan fitur-fitur Moodle di bawah ini. Itu di bawah Bapak Ibu bisa lihat jawabannya. Di tempat Bapak Ibu juga bisa lihat jawabannya. Kemudian ada tanda merah di situ di nomor 11. Kita lihat nomor 11 itu klik ke nomor 11. Apa sih, kenapa kok Bu Francisca nggak bisa menjawab? Kita lihat ya. Atau nilainya jelek. Fitur lesson adalah salah satu fitur yang powerful untuk membimbing mahasiswa atau siswa memahami materi yang disampaikan. Tuliskan peraturan atau setting pada lesson yang memungkinkan meningkatkan ketertarikan siswa untuk belajar. Jadi ini sudah dinilai harusnya ya. Oke, jadi di situ materi dibuat ringkas, deskripsi dengan pertanyaan-pertanyaan di mana jawaban mengarah pada setiap sebelumnya terdapat review gitu ya. Padahal yang diminta setting ada banyak yang benar kalau jawaban ini begitu. Sampai di sini ada, coba balik lagi ke nilai tadi, Tim. Nah, ada banyak nilai yang baik, kemudian itu yang merah lainnya, Jen. Coba yang di belakang Pak Imam Syafi'i itu, Jen, yang merah nomor 4. Nah,
Oh, sama ya. Kita besarin lagi. Oh, itu. Menyebarkan sumber belajar berupa files itu kita tahu mudah dan juga sangat powerful. Tapi ada beberapa hal, misalnya pada saat di materi disampaikan sebaiknya tidak memberikan PPT. Kenapa kok tidak memberikan PPT? Itu di situ dikatakan karena mudah untuk di skip oleh siswa yang kurang tertarik karena tampilan yang membosankan. PPT seperti ada jawaban dari salah satu peserta, kalau mendesain PPT harus baik, tidak bisa diabaikan begitu saja desain PPT. Tapi tetap saja desain yang bagus sekalipun tidak, sebaiknya dihindari untuk di-upload kalau dia cuma PPT-nya aja. Tapi ada beberapa peserta yang menjawab PPT boleh di-upload jika disertai dengan penjelasan. Artinya rekaman suara Bapak Ibu mendampingi slide tersebut. Gitu ya. Jadi karena kan kita membiarkan si siswa atau mahasiswa kita atau trainee kita itu belajar sendirian. Jadi itulah cara yang digunakan yang harus diperhatikan ketika kita mengupload PPT. Kemudian next, James. Oke. Siapa lagi yang salah? Pak Atar, itu nomor awal yang salah. Kenapa? Kita lihat kenapa Pak Antar salah di nomor. Oke. Ini dapat digunakan mulai dari beberapa siswa. Jadi Moodle itu mulai digunakan dari Bapak Ibu boleh membuat kelas sendiri pakai laptop atau komputer Bapak Ibu. Digunakan hanya ketika Bapak Ibu masuk di kelas atau memang tingkat perusahaan atau government Indonesia juga banyak yang pakai itu adalah ciri Moodle yang mana, bukan yang free atau enggak perlu license, bukan, tapi yang scalable ya. Jadi dia bisa digunakan mulai dari yang skala kecil sampai skala terbesar. Oke. Nah, itu aja Bapak Ibu bisa melihat sendiri dari reviewnya Bapak Ibu ada jawaban yang benar di sana. Jadi bisa dilihat jawaban yang benar gimana. Jadi ini bagian seperti assessment based learning, artinya bisa belajar. Tapi kalau ini kan penilaian, assessment based learning tidak digunakan untuk penilaian ya Bapak Ibu. Tapi di sini kebetulan dipakai untuk penilaian, jadi bukan untuk assessment based learning, tapi bisa digunakan untuk belajar kembali. Nah, berikutnya sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Berikutnya ketika saya menggunakan QR code, saya cuma mau tahu tadi dalam rangkaian ABCD tadi, audience, behavior, condition, dan degree. Kan di sini degree-nya berbeda-beda, ada yang SMA sampai dengan S2. Jadi degree bermacam-macam itu juga mempengaruhi bagaimana menggunakan media. Bukan berarti yang lebih tinggi S2 lebih pandai, tidak gitu. Saya kuliah S3 pun ada teman saya yang nggak bisa merubah file dokumen jadi PDF. Jadi tidak harus sekolah yang lebih tinggi itu lebih familiar dengan teknologi, tidak. Padahal saya kuliah di computer science, artinya pasti orang komputer gitu ya. Nah, ketika saya menggunakan QR itu untuk memancing kreativitas Bapak Ibu. QR ini kami di Jual Media pernah membuat buku QR untuk pahlawan, mewarnai. Jadi kertasnya itu bisa diwarnai, tapi QR yang disediakan itu bisa untuk ngeprint gambarnya lagi. Jadi gambarnya bisa di-print berkali-kali. Lewat QR, kita nggak perlu nyediain kertas yang banyak. QR-nya itu dia bisa gunakan untuk nge-print gambar yang baru. Atau QR-nya disediakan di halaman yang sama, QR-nya disediakan untuk melihat contoh gambar yang sudah diwarnai, supaya si anak itu bisa melihat contoh yang sudah diwarnai seperti apa. Atau QR-nya bisa digabungkan dengan video. Jadi di buku seri pahlawan yang kami buat itu, anak-anak bisa mendengar cerita tentang pahlawan yang dimaksud gitu ya. Cuma kemarin sempat terkendala dengan Bu Risma dan lain-lain karena di sana ada Tan Malaka yang dimasukkan. Jadi karena itu masih jadi perdebatan, tidak boleh dikeluarkan buku itu. Jadi, nah creativity dari QR ini banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa taruh kunci jawaban di sana. Jadi kan kita bisa mengatur ketika soal sudah dikerjakan, baru berikutnya bisa terbuka. Nah, kita bisa taruh
QR itu adalah kunci jawabannya. Jadi si peserta bisa langsung lihat kunci jawabannya atau bisa langsung lihat cara pengerjaannya gimana sih. Jadi atau videonya gimana sih ngerjainnya gitu lewat QR ini. Itu atau Bapak Ibu bisa bikin mainan hunting treasure lewat QR ini. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh kreativitas Bapak Ibu untuk mau diapain. Jadi teknologi di luar sana itu ada banyak yang bisa dipakai untuk menunjang pembelajaran Bapak Ibu menjadi lebih menarik gitu. Dan gunakan aja QR yang gratis gitu. Kemudian glosari. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belajar, saya juga belajar banyak karena membaca ulang lagi, kemudian melihat lagi, menyusun lagi. Biasanya selama ini ketika saya mendampingi perusahaan atau mendampingi sekolah, glosari itu terbatas saya gunakan hanya untuk kata-kata sukar aja, jadi hanya dipakai buat kamu saja, nggak ada yang lain gitu. Karena buat saya banyak anak-anak generasi sekarang itu punya keterbatasan pemahaman atau keterbatasan penggunaan diksi. Jadi glosari itu sangat perlu untuk memperkenalkan diksi-diksi baru yang berkaitan dengan pembelajaran yang di AMPU. Tapi ternyata di penjelasan yang lain-lain, glosari juga bisa dipakai untuk collaborative learning. Jadi si anak bisa menuliskan sesuatu bersama kolaborasi. Jadi bisa menceritakan sesuatu bersama tentang kolaborasi. Jadi misalnya tentang tsunami. Jadi tim ini bicara tentang tsunami. Dia mengisi glosari yang T tentang tsunami apapun. Mengerjakannya bersama-sama, menginputkannya bersama-sama begitu. Atau yang saya pakai ini glosari untuk mau memperkenalkan gambar diri. Masuk ke glosarinya. Nah, aktivitas yang Anda kerjakan adalah gambar sebuah pohon bebas pada kertas kosong, kemudian upload di huruf nama depan, kemudian menceritakan. Nah, masuk ke glosarinya, Jim. Bukan bawahnya, betul. Ya. Nah, kita lihat slide ke bawah ya. Misalnya ini ada Pak A Wahyu karena dia namanya A pasti di depan. Ya, kita bisa lihat slider ke bawah ya, Jim. Nah, kita bisa mengenali atau bisa membaca ceritanya Pak Wahyu. Pak Wahyu ini Kak pede kayaknya, dia bilang mungkin cerita saya membosankan. Padahal kalau saya sih senang baca ceritanya. Kita bisa lihat bentuk gambar pohonnya Pak Wahyu. Ya, ada batu-batunya, perhatian peduli sama lingkungan untuk melihat. Kemudian Pak Irfan. Nah, Pak Irfan saya bisa baca kalau Pak Irfan itu ternyata suka sekali belajar. Di bawah itu Pak Irfan menuliskan udah ada list dia mau belajar apa aja, ada Swift salah satunya, kemudian ada kelas-kelas lain yang mau dipelajari sama dia. Berarti saya pikir saya bilang sama orang Brainers, Pak Irfan ya, Pak siapa namanya? Ya Pak Irfan ini mungkin tertarik masuk kelas bootcampnya Brainers yang Python ya, jadi Python fundamental, Python dasar. Di situ mungkin bisa dimasukkan. Jadi di situ belum ada Python soalnya. Padahal Python itu bahasa pemrograman terkini selain Swift ya. Nah, kalau Swift kan untuk iOS memang dibayar mahal, tapi Python juga yang bisa Python dibayar mahal. Ini kayaknya pohonnya pohon pisang gitu ya, cuma belum berbuah. Biasanya kalau sudah berbuah, mungkin Pak Irfan merasa orang belum bisa menikmati buah dari apa yang sudah Pak Irfan buat. Padahal harusnya sudah ada buah-buah manis yang bisa dinikmati. Ke bawah, James, terus. Nah, kemudian ini ada yang rapi sekali, Pak Andi. Ya, jadi, nah di sini kemudian lihat ke bawah di James itu ada yang komen kalau nggak salah ya. Tapi yang mana yang komen ya? Ya oke, itu komen bisa dilihat. Nah, bisa dilihat komentar dari teman-temannya atau ketika kita dikomentari atau kita memberikan komentar kepada satu teman, itu merupakan satu bentuk perhatian, Bapak Ibu ya. Jadi di sini misalnya ini siswa yang bernama Andi Saputra akan merasa senang ketika ia dikomentari. Cuma memang tetap ada ekses buruknya di mana ketika ada satu yang positif ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang social based learning. Social based learning itu juga agak berbahaya
harus diperhatikan. Maksudnya bukan social based learning yang berbahaya, bukan, tapi media sosial itu memang agak berbahaya karena bisa merubah karakter, sikap dan perilaku seseorang karena terlalu sering berinteraksi dengan media sosial. Artinya gini, ketika like-nya dia di Instagram berkurang, maka dia akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapat like. Atau ketika dia sedikit mendapatkan follower, maka dia akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan follower. Dan itu seringkali jadi aneh-aneh dan kadang tidak jarang berujung ke kepolisian, ya seperti yang kita baca hari ini. Atau beberapa waktu yang lalu bahkan orang yang bidan ya kalau nggak salah ya, bidan yang mendapatkan uang lewat situs-situs yang memang arahnya ke sana gitu. Tapi eksistensi diri itu memang ada di setiap manusia dan Bapak Ibu punya tanggung jawab seperti yang disampaikan di hari ini, social based learning punya tanggung jawab membentuk anak-anak, dan itu tanggung jawab itu nggak bisa dilakukan memang lewat daring begini aja, memang sentuhan personal tetap diperlukan. Nah jadi di sini fungsi lain glosari yang selama ini saya miss nggak sampai. Nah itu punyanya Pak siapa tuh lengkap sekali deh ya. Jadi kalau tes psikotes ini harusnya lulusin ya gitu ya. Jadi pohonnya rimbun, dikasih tahu sama dia ini pohon rimbun loh gitu ya. Ini ada buah mangga. Cuma yang bikin saya ketawa ada buah mangga, tapi beliau mendeskripsikan dengan jelas ada mangga muda. Ngapain coba ditulis ini mangga muda gitu. Wah, jangan-jangan gimana gitu ya. Atau pingin buahnya itu bermacam-macam. Ada buah yang manis, ada buah yang ranum yang lagi bermekaran gitu ya. Nah, itu ketika Bapak Ibu membahas glosarium pada pertemuan-pertemuan online atau Zoom yang Bapak Ibu punya, atau nanti di Moodle itu ada Big Blue Button, itu menjadi menarik buat anak-anak berada di kelas Bapak Ibu gitu ya, karena Bapak Ibu berusaha mengenal mereka secara personal satu persatu. Dan berikut quiz activity. Oke James, kita quiz activity. Bapak Ibu bisa mencoba di Brainers-nya sendiri membuat quiz activity. Sudah James? Kita coba lihat settingannya di quiz activity. Nah, sama seperti book, lesson, dan quiz, membuat quiz itu pertama kali yang harus diperhatikan adalah kita sedang membuat rumahnya dulu ya. Membuat rumahnya dulu, Bapak Ibu bisa coba, kemudian nanti kalau ada pertanyaan disampaikan, kalau ada kesulitan, klik new aja. Langsung aja di situ. Nah, yang bertanda merah, kita tahu bahwa yang bertanda merah adalah kolom-kolom atau text box yang harus diisi. Jadi name untuk quiz harus diisi, kemudian James lanjutin. Description itu Bapak Ibu diisi aja James, karena kita mau buat deskripsi. Tadi kan sudah disampaikan di awal kalau si Kak Christopher itu tidak nyaman ketika informasi yang diberikan tidak lengkap. Nah, kalau Bapak Ibu merasa hal seperti itu penting, maka deskripsi ini menjadi sangat penting membuat, karena anak-anak di kelas kita beragam, maka dituliskan quiz berikut ini materinya apa, mungkin jumlah soalnya berapa, pilihan gandanya berapa, esainya berapa. Jadi supaya peserta itu udah aware duluan, mempersiapkan diri, oh nanti bakal ada soal esai nih begitu. Tapi kita tidak bisa memuaskan semua siswa kita, karena ada beberapa siswa yang panic attack ketika dia tahu aduh ada esai, dia bisa panik begitu ya. Kemudian bisa menuliskan KD, jumlah soal, kemudian waktu pengerjaan berapa lama, kemudian apakah itu bisa kembali atau tidak. Jadi sekuensial, padahal itu waktu saya sengaja membuat dia sekuensial supaya Bapak Ibu tidak nyaman, dan itu menuliskan di do dan don't. Kalau memang senang, saya akan buat kuisnya saya selalu sekuensial gitu, supaya anak-anak terbiasa berhati-hati ketika menjawab. Jadi setiap pilihan kita sebagai pengajar itu ada value atau ada efek yang mau kita capai ke belakangnya gitu ya. Kemudian kalau display description itu terserah, bebas Bapak Ibu mau menunjukkan di depan supaya siswa bisa lihat atau tidak ya. Kemudian klik timing. Timing ini adalah waktu mau dibukanya kapan.
Jadi open dan close quiz tidak ada hubungan dengan time limit. Ini beberapa pengajar biasanya bingung open sama close dan hubungannya dengan time limit. Tidak ada hubungannya, dalam arti begini, time limit bisa aja dibuat, open bisa aja dibuat 1 tahun ajaran, silahkan. Tapi time limit misalnya 15 menit, artinya mau dikerjakan berapapun, ya dia tetap 15 menit gitu. Cuma sayangnya belum support itu ya, James ya, seluruh negara bagian. Jadi kalau di Surabaya dan di sini yang when time expired, Bapak Ibu bisa diklik. Nah, itu ada pilihan standarnya memang open attempt or submit automatically. Jadi kemarin ada yang bilang ini lagi jawab soal terakhir itu tiba-tiba ketutup langsung ya. Jadi itu pilihannya adalah open attempt, submit automatically. Jadi siswa selesai apa nggak selesai kumpulkan. Biasanya guru di depan kelas begitu. Selesai atau tidak selesai kumpulkan, itu yang pertama ya. Kalau yang kedua ada grace period, artinya kita memberi belas kasihan. Jadi ada ketika kita klik grace period, klik ini. Nah, maka akan diberi tenggat, kita mau ngasih tenggat waktu berapa grace periodnya. Kemudian yang satunya lagi ini, yang bawahnya itu adalah pilihan siswa harus submit. Kalau dia nggak submit, nilainya 0. Nah, itu seringkali kalau pilih ini agak berbahaya. Ketika saya memilih for assignment, hampir semua assignment saya itu Bapak Ibu harus mengklik submit gitu. Ada sampai dengan kemarin masih ada yang tugasnya itu di draft, artinya beliau tidak submit sama sekali gitu ya. Itu jadi untuk time expired seperti itu. Kemudian grade, James. Nah, untuk grade, kategori grade itu ada materi tersendiri Bapak Ibu. Itu untuk yang basic itu di skip aja, karena kategori grade itu nanti akan harus setting untuk grade sendiri. Kemudian grade to pass Bapak Ibu, grade to pass itu KKM. Kalau kita isi KKM dengan 80, isi 80 Jim. Misalnya KKM untuk sekolah yang akreditasinya A itu harusnya 80 begitu ya. Jadi kalau yang akreditasinya di bawahnya itu boleh di bawahnya. Kemudian itu dibiarkan aja karena saya mau ngasih tahu ketika ada sesuatu. Attempt allow kemarin sudah ditanyakan. Kalau satu berarti siswa hanya boleh menjawab satu kali. Kalau unlimited dia boleh berulang-ulang kali. Kalau kita masukkan dia sebagai assessment based learning, artinya penilaian untuk belajar, maka kita pilih yang unlimited. Jadi anak-anak kita bisa belajar kapanpun dia mau. Nah, kalau unlimited atau lebih dari satu kali, maka grading metodenya bisa dipilih yang high grade, average, atau awal aja yang diambil, atau akhir aja yang diambil begitu. Kemudian layout ini tampilan soal, mau satu soal satu atau klik bawah sini atau dan seterusnya. Kalau saya sarankan jika ini adalah online pembelajaran daring, rata-rata dari pengalaman kami sejak 2013 itu sebaiknya 5 question aja, jadi nggak terlalu banyak. Jadi paling banyak 5 question atau 2 question. Kalau dibuat 1 question untuk anak-anak, kasihan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika klik lagi load internet lagi, klik lagi load internet lagi secara bersamaan. Jadi kalau 5 kan muncul langsung, ketika di load muncul langsung 5 soal. Tapi jangan banyak-banyak, nanti dia slider ke bawahnya kerepotan. Kemudian show margin. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin pengaturannya free atau sequential. Sebenarnya Bapak Ibu bisa belajar model sendiri dengan melihat, itu sih di sebelahnya itu kan ada tanda-tanya biru. Bapak Ibu bisa klik di sana, tooltips-nya, bisa dilihat ini untuk apa sih begitu. Kalau yang itu untuk apa sih begitu. Jadi kalau navigation methodnya free, Bapak Ibu bisa mencolot atau meloncat dari soal 5 ke soal 1 ke soal berikutnya. Kalau yang free, kalau yang sequential berarti harus berurutan dan tidak bisa kembali ke belakang. Kemudian question behavior. Question behavior itu mengacak setiap jawaban. Apakah jawabannya diacak, ya atau tidak. Kemudian
How question behave ini juga tidak dijelaskan untuk kelas basic ya, karena ada banyak, nanti Bapak Ibu bingung mau yang adaptif kah, mau yang apa, pilih aja yang default feedback. Kemudian kalau mau lebih lanjut, ada kelasnya Brenda sendiri yang akan membahas lanjutan, artinya yang basic sudah tahu dulu, habis gitu baru setting-setting atau pengaturan yang lanjutan. Kemudian it's a time built on the last, jadi itu juga dibahas nanti di kelas lanjutan. Review option ini menjadi sangat penting buat kita Bapak Ibu. Jadi di situ ada during atau selama ujian, kemudian setelah ujian, sesaat setelah ujian, kemudian nanti ketika ujian masih terbuka, jadi open close-nya masih di dalam rentang open close, kemudian tapi sudah selesai, atau after quiz is closed, jadi setelah quiz close ya. Di situ cawangnya ada berbagai macam ya, attempt itu materi soalnya, kemudian whether correct itu tanda benar atau salah, kemudian mark itu nilai, specific feedback dan general feedback ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu coba kemarin ya. Specific feedback atau general feedback itu bisa dipakai untuk assessment based learning. Kenapa? Ketika misalnya ada A, B, C, D, si anak misalnya 2 tambah 2 sama dengan 5, atau 2 tambah 3 sama dengan 5, 6, terus dan seterusnya. Ketika siswa menjawab 5, kita sudah bisa berpikir bahwa kenapa ya si anak ini menjawab 5, atau kenapa dia menjawab 6. Setiap option pilihan kita bisa kasihin feedback yang berbeda-beda. Supaya si anak mengingat kenapa supaya dia tidak melakukan kesalahan, dan itu membutuhkan effort yang besar karena kita harus mengira-ngira atau harus tahu ketika si anak menjawab A atau yang B atau yang C, di pikirannya mereka bagaimana mereka berpikir menjawab itu. General feedback itu mau menjawab benar atau salah, muncul kriteria atau pendapat yang sama. Kemudian right answer adalah jawaban yang benar. Biasanya kalau untuk ujian right answer-nya ditutup aja supaya siswa anak-anak kita nggak bisa lihat right answer. Kadang-kadang right answer kalau misalnya kayak di CBT gitu kan, nanti dia keluar dia bisa kasih tahu temannya. Ya, overall feedback itu feedback keseluruhan yang ada di atas, bagian atas. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengkombinasikan antara setting dari review option ini. Kita mau nge-review, mau tampilan soalnya setelah selesai mau diapakan, mau seperti apa. Kemudian ke bawah tampilannya ini ya image, no image. Kemarin sudah ada yang mencoba, kalau ada image itu berarti ada foto siswa di sana ya. Kalau misalnya sekolah Bapak Ibu menerapkan ujian penerimaan siswa baru, ya berarti ada image si siswa harus mengupload fotonya, atau administrator yang memasukkan foto peserta. Jadi seperti itu. Kemudian decimal place ini kalau nilainya mau berapa angka di belakang koma. Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan 0, jadi artinya tidak ada angka di belakang koma, nanti kita bisa lihat. Kemudian ini desimal untuk setiap pertanyaan ya. Kemudian apalagi block, show block during attempt itu blok yang di kanan kiri, tapi biarkan aja bersih, pilihannya no. Kemudian save exam browser tidak dibahas di sini, atau nanti aja kalau expert aja. Extra restricted attempt itu kalau Bapak Ibu mau masukkan password, atau kalau misalnya kemarin lagi zamannya IO CBT atau zamannya CBT ya, biasanya kan require password itu dimasukin di sini. Jadi orang bisa akses soal ini kalau tahu passwordnya atau tahu tokennya, dulu istilahnya begitu ya, token. Kemudian nggak usah dulu James, langsung aja ke bawah. Saya hanya mengajarkan yang basic dulu, artinya bisa dilakukan. Kemudian nggak usah ini masukin setting grade aja James. Di restrict access itu kita sudah tahu bahwa itu kalau masukin batasan, misalnya di add restrict James. Add restrict ya, misalnya jam, Bapak Ibu besok ada kuis yang dimulai di jam 6, berarti saya akan mengklik date James. Date, kemudian masukkan jam berapa yang saya mau masukkan. Atau add restrict lagi James, misalnya nilai grade Bapak Ibu. Jadi itu bisa digunakan kalau siswa
materi latihannya udah nilainya 80, baru dia bisa masuk ke sini dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengkombinasikan sendiri. Kemudian activity completion. Activity completion ini diperlukan ketika Bapak Ibu mau pakai gamification kayak badge gitu ya. Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapat, kemarin saya cek ada yang badge-nya satu, ada yang badge-nya banyak gitu ya. Itu activity completion ini harus posisinya aktif. Ada 3 pilihan. Do not indicate activity completion itu kalau tidak ada kotak-kotak di sebelahnya. Kemarin James bilang, iya Pak, sudah tidak ada kotak-kotaknya. Nah, itu berarti do not indicate. Kalau student can manual itu berarti apa namanya, di siswa bisa mencawang langsung gitu ya. Kemudian show activity, kalau Bapak Ibu klik show activity, klik James. Kalau show activity berarti ini ada pilihan lagi, tergantung dari aktivitas Bapak Ibu mau apa, mau question atau lesson, pasti opit pilihannya berbeda. Itu bisa dibaca secara hati-hati untuk membuat activity completion. Kemudian ke bawah kompetensi itu admin administrator harus memasukkan kompetensi supaya Bapak Ibu bisa select kompetensinya apa, kemudian setelah kompetensi dipilih ngapain. Oke, di save. Nah, ketika saya save itu akan terjadi error Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini 80. Loh, kan memang KKM-nya 80, masa nggak boleh diisi 80? Karena passing grade-nya, default-nya Moodle itu hanya 10. Terus berarti kita harus buat dia 8. Buat 8, Jim. Buat 8, kemudian kalau kita buat 8, maka dia nggak akan error lagi atau dia akan menerima settingan yang kita buat. Pertanyaannya, kalau saya tetap mau 80 gimana kan gitu. Atau kalau sekolah mensyaratkan 80 terus gimana? Nah, caranya adalah di sini, kan rumahnya sudah jadi itu ya. Contoh quiz 1 rumahnya sudah jadi. Kalau Bapak Ibu klik, soalnya belum ada, kan ada merah-merahnya ya, nggak, soalnya nggak ada. Nah, ketika kita mau edit quiz, klik di bawahnya aja, Jim, supaya nggak bingung. Nah, di sini Bapak Ibu maksimum grade-nya ada 10. Jadi kita bisa ganti itu menjadi 100, kemudian save. Setelah ini diganti 100, Bapak Ibu bisa nanti kembali ke... Nah, stop, James. Saya mau menunjukkan ada edit setting, ada edit quiz. Balik lagi, James. Nah, ada edit setting, ada edit quiz. Bapak Ibu jangan bingung di sini. Edit setting adalah mengatur rumahnya, edit quiz mengatur soalnya. Jadi kalau tadi mau mengatur rumahnya, berarti klik edit setting. Edit setting, kemudian mengganti menjadi 80. Tapi ini diganti nanti juga nggak apa-apa, misalnya diganti 80. Jadi kalau sudah diganti seperti ini, pasti sistem akan setuju dengan kita, nggak ada error lagi. Kemudian kita masukkan quiz, edit quiz. Nah, edit quiz di sini Bapak Ibu itu ada kotak shuffle atau mengacak soal yang mau kita buat, klik shuffle Jim. Nah, kemudian itu artinya soal kita acak atau kemudian kita add. Di sini add Bapak Ibu ada 3 pilihan. Yang satu new question, itu yang kita memasukkan satu persatu. Kenapa kok ini penting Bapak Ibu add new question? Klik ya. Kenapa pengetahuan dasar ini harus diajarkan? Kenapa kadang-kadang ketika kita mau edit satu soal di handphone, misalnya posisi kita di tengah jalan seperti tadi Pak Eko izin pulang itu ya, posisi di tengah jalan, tapi anak-anak lagi ujian, kemudian satu soal itu gambarnya nggak kelihatan atau satu soal terjadi masalah, Bapak Ibu bisa langsung edit. Kalau kita nggak tahu bagaimana edit soal yang satu persatu, itu jadi masalah buat kita. Jadi ini adalah basic yang harus diketahui. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengajarkan teman-teman di tempat Bapak Ibu bekerja, hal basic yang harus diajari adalah ini. Ini nggak boleh di skip, walaupun ini menyebalkan. Memasukkan soal satu persatu, kalau Bapak Ibu belajar assessment based learning kemarin, mana mungkin soalnya bisa sampai 1.800 soal kalau masukin soalnya satu-satu. Tapi ini pengetahuan yang harus dimiliki. Oke, James, cancel. Kemudian yang kedua adalah klik add-nya. Question bank. Ya, question bank, klik question bank.
Nah, ini question bank Bapak Ibu kemarin kalau diklik T-nya, T Jim, bawah. Capital T. Nah, berarti Bapak Ibu memilih semuanya. Kalau misalnya hilangkan T-nya. Nah, kalau Bapak Ibu mau memilih satu persatu, berarti tinggal cawang aja apa yang select aja apa yang Bapak Ibu inginkan, mau gitu ya. Kemudian ke atas lagi, Cim. Oke, sudah deh, nggak usah. Terus kemudian di bawahnya setelah nggak usah di add. Oh iya deh, nggak apa-apa di add. Nah, setelah di add ini Bapak Ibu, di atas itu misalnya Bapak Ibu mau menambahkan section. Nah, section ini Bapak Ibu tinggal klik di mana Bapak Ibu mau menambahkan section, misalnya itu klik add new section, ya misalnya yang A yang atas itu James itu dikasih pilihan ganda atau esai atau pilihan ganda gitu atau section 1. Nah, yang bawah misalnya esai atau isian atau jawablah singkat begitu ya. Jadi section digunakan untuk menginformasikan nanti waktu di tampilan akan ada perbedaan section begitu. Kemudian tadi add lagi Jim, Bapak Ibu bisa geser atau repeat unit kalau misalnya mau repeat unit masing-masing 2 soal. Jadi klik repeat unit Jim. Nah, misalnya saya mau 2 soal langsung otomatis rapiin. Jadi kalau Bapak Ibu mau 5-5 nggak usah ditarik-tarik satu-satu sampai stres gitu, nggak usah ya, langsung aja 5 dia langsung muncul 5. Kemudian klik add lagi yang terakhir. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri random question. Random question ini banyak menjadi pertanyaan Bapak Ibu guru. Kalau misalnya kita punya bank soal, ada 17 bank soal di MD 001. Kalau misalnya dari MD 001 itu saya hanya mau ambil 2 soal aja atau 5 soal saja, berarti saya bisa pilih randomnya 5 dari 17 soal ini. Dan ada pilihan bawahnya ada include sub kategoris Kak. Jadi kategori kan kita bisa bikin banyak subkategori. Jadi apakah di-includekan atau tidak begitu. Nah, ketika 5 soal random yang kita pilih, maka otomatis nanti sistem kita akan mengacak hanya mengambil 5 dari 17 soal yang ada gitu. Ya, jadi tambahan soal berikutnya adalah 5 random. Oke, itu untuk quiz activity Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, saya menjawab pertanyaan dulu. Berikutnya, ada pertanyaan ya? Berikutnya, enroll. Seru juga kemarin ketika enroll ya. Ketika enroll, kemudian terjadi sedikit kekacauan begitu ya. Nah, apa sih fungsinya enroll buat Bapak Ibu guru misalnya, kemudian itu ada enroll itu hubungannya dengan partisipan ya. Kita mau lihat, James coba masuk ke halaman utama aja. Banner Moodle kelas gitu. Nah, kemudian ke atas, di atas Bapak Ibu ya, di sana itu kan ada partisipan ya. Klik partisipan, itu kita bisa lihat murid-murid kita yang ada di sana ya. Bapak Ibu pernah lihat nggak sih misalnya punyanya Pak Muhammad Amiruddin, klik punyanya Pak Muhammad. Nah, Bapak Ibu pernah lihat nilainya Bapak Ibu sendiri nggak sih? Jadi di situ ada tadi complete report ya. Complete report bawahnya sih. Nah, itu di situ bisa kelihatan tugasnya apa aja, grade-nya berapa, hari pertama nilainya berapa, hari kedua, kemudian ke bawah James terus. Nah, kalau ada diskusi, ada soal yang bukan yang kompleks, yang detail ya. Nah, lagi, yang bawahnya, complete report. Boleh deh. Komplit ya. Nah, di situ bisa lihat penugasannya kan. Di penugasannya, oh ini komennya 0. Kalau Bapak Ibu lihat yang ada komennya bisa dilihat komennya apa. Kemudian ini ada tanda annotate-nya, bisa dilihat annotate-nya itu apa. Jadi
Saya harap sih Bapak Ibu sudah lihat ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat hasil atau gimana sih siswa kita begini ya. Jadi di sini itu apa? Atas itu tadi bilang apa? Untuk link resource bisa diletakkan di halaman course, tidak pada forum. Oke. Ya, itu ada feedbacknya dari yang Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat atau kita sebagai murid bisa lihat kita dapat informasi apa saja di sana begitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat punyanya sendiri-sendiri ya. Kemudian enroll, tadi coba enroll juga ya, coba enrollnya. Nah, ketika enroll Bapak Ibu, klik enroll user atas enroll James. Ketika kita pilih enroll, kemarin kan ada yang cohort. Cohort ini dibangun seperti dari awal saya bilang bahwa guru itu sebaiknya hanya mengajar, tidak mengurus administratif. Nah, cohort ini adalah yang mengurus biasanya administrator Bapak Ibu. Jadi administrator yang menentukan misalnya kelas 7A, kelas 7B, atau kelas 7, atau tahun ajaran 2020-2021 misalnya seperti itu. Itu bebas, cohort yang menentukan administrator. Bapak Ibu bisa menambahkan dalam satu kali klik misalnya kelas 9A, berarti klik aja 9A, otomatis kelas 9A yang masuk semua. Tapi kalau yang di atas itu select user satu persatu. Kemarin saya tidak menginformasikan cohort karena memang saya tidak mau Bapak Ibu memilih cohort, tapi memilih select masing-masing. Bisa menuliskan huruf pertama aja, pertama kedua atau namanya siapa, nanti muncul terlalu banyak usernya. Jadi bisa Bapak Ibu bisa pilih siapa yang mau dimasukkan. Kemudian assign role-nya itu juga harus diperhatikan. Assign role-nya sebagai siapa? Default-nya sebagai student, artinya supaya dia nggak salah. Tapi Bapak Ibu bisa masukkan misalnya sesama rekan, sesama teman sebagai teacher atau sebagai non-editing teacher dan seterusnya. Oke, sudah James? Sampai sini belum ada pertanyaan. Oke, kalau belum kita lanjut. Nah, soal di minggu kedua, hari ketiga. Ini pada kali ini Anda diminta untuk memasukkan 10 soal dari bank soal dengan 5 PG dan 5 TF. Itu beberapa keliru TXT yang dikirimkan ke saya. Saya kurang paham Bapak Ibu membuat TXT-nya gimana. Nah, kenapa kok TXT penting? Karena ada beberapa teman yang kemarin di grup bilang mereka nggak pakai TXT, mereka pakai Blackboard atau ExamView. Kami tidak mengajarkan di kelas basic untuk Blackboard dan ExamView. Kenapa? Karena Blackboard dan ExamView itu butuh akses internet untuk membuatnya. Andaikan Bapak Ibu ada di daerah 3T, atau pada saat itu koneksi internet Bapak Ibu di sekolah itu down, Bapak Ibu posisi di sekolah dan sekolah itu e-learningnya adalah lokal, maka Bapak Ibu bisa menggunakan metode icon atau metode TXT karena dia nggak butuh koneksi internet gitu. Kalau misalnya itu adalah lokal ya. Dan sekarang kategori dan subkategori itu supaya ketika Bapak Ibu nanti mengajarkan rekan-rekan atau Bapak Ibu punya bank soalnya jadi lebih rapih sesuai dengan KD atau sesuai dengan kategori berdasarkan taksonomi atau bebas seperti apa. Coba James masuk ke kategori. Masuk ke kategori. Nah, saya harus tunjukin dulu pelan-pelan ya. Sebentar James, pelan-pelan. Bagaimana caranya Bapak Ibu masuk ke kategori. Jadi di atas itu ada more Bapak Ibu, di JIR settingnya ada more, Bapak Ibu bisa klik more. Kemudian saya berharap kalau yang nggak tahu bisa ikut coba bersama-sama. Nah, di bawah itu ada section untuk question bank. Section untuk question bank ini ada question, itu nanti kita lihat adalah isinya kumpulan soal-soal kita. Kategori itu bagaimana kategori kita dibuat, kemudian import dan export.
Kalau Bapak Ibu membuat soal melalui import dan ekspor, kategori itu menjadi sangat penting. Kenapa? Supaya semua soal nggak tertumpuk di kantong yang sama. Kalau itu tertumpuk di kantong yang sama, misalnya soal logaritma kecampur dengan soal integral kecampur dengan soal diferensial, itu akan aneh. Atau bahasa, misalnya soal greeting kecampur dengan soal vocabulary atau bahasa Mandarin yang lain begitu. Jadi kecampur-campur. Jadi kategori itu klik kategori. Ketika kita sedang import soal, kategori itu menjadi sangat penting. Ya, kemarin jadi kalau saya ngecek apakah Bapak Ibu melakukannya dengan benar, saya cuma tinggal lihat apakah posisi subkategori Bapak Ibu di bawah namanya. Jadi cara membuatnya bagaimana? Kalau lagi di bawah, misalnya Bapak Ibu bikin klik di atasnya. Oke, itu adalah kelas utamanya, misalnya kelas beginner class atau kelas model atau iya deh. Ya sudah, nggak apa-apa, situ aja. Ya, pilih yang kemudian name-nya jangan di situ ya, bikin yang baru. Kita mau bikin baru. Atasnya aja. 1 Agustus, ya. Nah, kita misalnya mau bikin soal fisika, Bapak Ibu. Jadi di sini tulis fisika. Jadi saya mau bikin fisika, kemudian kategori info boleh dikasihkan, mau itu berisikan soal apa atau KD apa begitu. Kemudian kalau sudah di add kategori, nah posisinya di sana. Kemudian saya mau buat fisika itu materi pertama adalah besaran dan satuan. Berarti di situ kelihatan bahwa besaran dan satuan ada di dalam kategori fisika, ya. Atau Bapak Ibu mau bikin itu bab 1 di dalamnya ada apa dan seterusnya. Ini yang dinamakan subkategori Bapak Ibu, dan itu bisa diatur posisinya menjorok kemana-kemana, itu bisa diatur. Kemudian ke atas James, di tab atas Bapak Ibu nggak perlu bingung. Kalau mau import sudah bikin kategori kan, sekarang mau import ya, klik aja import. Nah, kalau kemarin kita milih icon, berarti Bapak Ibu klik icon format. Kemarin Bapak Ibu ada yang mencoba, ada yang sudah membuat dengan format blackboard, tapi tetap yang dikirimkan itu atau pakai exam view sudah ada, atau pakai metode yang lain ya. Yang harus diperhatikan adalah yang general Bapak Ibu. Generalnya sebaiknya cawang birunya itu, centang birunya dihilangkan. Ya, kemudian pastikan yang klik import kategorinya di posisi yang benar. Ya kan kita mau import di besaran dan satuan, jadi pastikan itu benar posisinya besaran dan satuan. Kemudian sudah ke bawah, Bapak Ibu tinggal drag and drop atau choose file boleh. Kalau males choose file bisa drag and drop, tapi kalau mau aman memang choose file. Pilih file kemudian import. Kalau import kemarin, kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada tanda merah, itu berarti ada yang tidak berhasil. Kalau semuanya berwarna hijau, berarti Bapak Ibu berhasil mengimport semua soal. Oke, sudah Jim? Dah, itu adalah tentang kategori dan subkategori. Jadi agar bank soal kita rapih kelihatannya dan waktu memilih random soal biar gampang, kemudian kita bisa membuat subkategori yang cukup banyak. Misalnya kategori untuk soal matching dibedakan dengan kategori untuk soal true false dan pilihan ganda seperti itu. Jadi waktu membuat quiz kita lebih mudah memilih berdasarkan kategori yang rapih. Kemudian assignment. Oke, klik salah satu assignment. Yang sudah ada, supaya lihat penilaiannya.
assignment Bapak Ibu, tampilan assignment di posisi kita sebagai teacher adalah di bawah. Jadi kemarin-kemarin Bapak Ibu itu memiliki role sebagai student untuk mengirimkan penugasan. Hari ini Bapak Ibu membuat assignment sendiri. Jadi di bawah itu ada view all submission dan grade ya. Jadi view all submission itu Bapak Ibu bisa melihat semua tampilan ya dari soal yang sudah dikirimkan begitu. Jadi kemudian lihat geser ke kanan deh. Nah, di situ ada apa? Klik aja deh grade. Misalnya kita mau menilai Bapak Ibu, kita klik grade. Ya, di sini nanti penugasan hari ini ya ditunggu sampai jam 6 sore kan seperti ini. Jadi kecilin jam supaya annotation-nya kelihatan. Nah, di situ di atas Bapak Ibu bisa memberikan annotate misalnya cawang aja, cawang atau silang ya. Jadi kalau Bapak Ibu taruh kan gitu, dia cawang atau silang atau memberikan note yang warna kuning ya. Saya harap ketika kami memeriksa, jadi note-note yang kami berikan itu sama Bapak Ibu dibaca. Ya, jadi kalau itu sudah nanti waktu diklik note-nya terbaca. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu bisa menuliskan komen ya. Ketika mau meriksa saya juga mendapatkan komen itu, jadi kayak misalnya kalau dulu zaman kita kertas itu kita bisa nulis sama dosen kita gini, maaf Pak soalnya belum selesai, tolong bantuannya begitu ya. Jadi kita juga bisa memberikan komen di sana. Kemudian grade itu Bapak Ibu tinggal klik aja untuk memberikan grade. Kemudian di bawah memberikan feedback, masukan ya. Seperti tadi saya bilang, social based learning untuk memberikan komen feedback itu menjadi sangat penting gitu ya. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa langsung ke change user. Lambat jangan menyerah. Ya, bisa langsung change user, klik change user untuk mengganti siswa yang lain. Kalau penugasan hari ini, karena saya tidak mau merepotkan Bapak Ibu, jadi cukup satu orang. Ya, bisa memilih atau langsung klik, otomatis dia akan pindah ke siswa lain begitu. Atau klik mau pindah kemana begitu ya. Itu tentang penilaian. Oh, kemudian setelah view all submission, James. Kalau sudah selesai semua dinilai, nah Bapak Ibu akan lihat ke bawah terus, James. Nah, misalnya Bapak Ibu mau membuat, mau menilai yang kosong-kosong yang tidak mengirimkan, itu pilih aja quick grading Bapak Ibu. Quick grading tergantung peserta sekolah, isi siswa Bapak Ibu berapa, misalnya 50 ya tuliskan aja 50, nanti muncul semua. Bapak Ibu bisa menggrade langsung di sini yang bawah ini. Yang kosong-kosong. Nah, Bapak Ibu bisa otomatis langsung menggrade yang tugasnya nggak ada. Dia nggak ngumpulin tugas ya, sudah langsung dikosongin, kemudian ke bawah James. Jangan lupa save ya, save all, kemudian selesai, continue, selesai, Bapak Ibu bisa lihat hasil penilaiannya. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu juga lihat catatan-catatan yang diberikan supaya bisa membaca ngapain sih dan bisa mencoba buat kelas Bapak Ibu sendiri. Oke. Selanjutnya dari assignment belum ada pertanyaan. Oke, kita nyoba assignment, James. Perlu coba assignment nggak? Buat assignment. Nggak usah ya kayaknya ya. Bapak Ibu bisa membuat assignment sendiri, ada panduan untuk membuat assignment. Kemudian social based learning. Tadi ini sudah ya, social based learning. Bapak Ibu kan social based learning-nya kemarin itu diminta untuk menuliskan problem. Hari ini ya social based learning.
diskusi forum ya. Jadi membuat forum, bisa James tunjukin deh. Oh, yang hari pertama James ini. Oh, hari ketiga apa saja yang sudah saya pelajari ya. Masuk ke forum hari ketiga. Nah, itu yang forum Bapak Ibu itu juga merupakan aktiviti yang bisa dinilai. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa pakai untuk membentuk netizen yang bertanggung jawab lewat forum. Ajarkan mereka bagaimana mengomentari, bagaimana menuliskan yang baik, bagaimana mengapresiasi teman-temannya, dan aktivitas forum juga bisa kita nilai ke bawah ini. Nah, jadi kalau kita sebagai pengajar, kita bisa memberikan rate atau penilaian atau komen di sana. Jadi bisa dikasih nilai ketika siswa kita mendiskusikan atau menyampaikan sesuatu. Ya, jadi itu bisa dinilai untuk social based learning. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ya. Materi hari ini menarik karena bukan pendidikan, Bapak Franz. Ya, kemudian juga ada teman-teman yang lain kok ya. Ya, mungkin itu yang terjadi kalau kita belajar dengan Moodle untuk siswa. Artinya paling tidak kita tahu kesulitan menjadi siswa. Ini yang tadi yang Dudon ya. Mudah-mudahan bisa membuat trik yang mudah memperkenalkan Moodle ke siswa. Kemudian ini ada kata silap ya. Silap, saya juga sudah lupa kata silap itu artinya apa gitu ya. Moodle membuat terkagum-kagum karena menunya banyak banget dan seterusnya. Jadi ada komentar Bapak Ibu, ini menjadi social based learning ketika kita lihat bahwa bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dan menjawab soal-soal pertanyaan yang ada dan berinteraksi dengan rekan-rekan sekalian begitu. Sebenarnya saya mau supaya Bapak Ibu menunjukkan hasil Bapak Ibu hari ini gitu ya, yang mengomentari teman-teman. Nah, latex Bapak Ibu ada beberapa, biasanya di tingkat SMA, matematika, fisika, kimia itu punya latex sendiri-sendiri, dan paling sering memang yang menggunakan latex adalah matematika. Kemudian latex itu sendiri Bapak Ibu bisa masuk ke, bentar saya siapkan. Nah, bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Jadi untuk latex kita butuh delimiter namanya, tapi delimiternya itu tergantung administratornya menyeting bagaimana delimiter mau dibuat Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa menambahkan misalnya mau integral berapa. Kalau Bapak Ibu di generasi yang sama dengan saya pernah merasakan GeoWriter, kita tidak heran lagi dengan penggunaan latex. Kenapa? Karena untuk membuat pangkat di GeoWriter itu sama dengan yang digunakan di latex sekarang ini. Jadi kalau yang biasa menggunakan GeoWriter itu kita bisa pakai. Nah, di sini nanti kita bisa copy, kemudian pastekan ke soal kita, dan delimiter yang digunakan untuk di Brightness ID sendiri, delimiter yang digunakan itu dolar-dolar. Jadi soal akan bisa terbaca ketika ada dolar-dolarnya, tapi delimiter ini bebas ditentukan oleh administrator di sekolah Bapak Ibu masing-masing begitu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, harusnya. Iya, tanya Bu. Silakan Pak. Mungkin ya, kalau saya sebenarnya mungkin agak berbeda, bukan terkait dengan latex, karena untuk di mata pelajaran saya bahasa Inggris
bukan menggunakan kode, tapi biasanya berparagraf-paragraf dan tabel-tabel. Dan sebenarnya kemarin sempat saya bahas di grup Telegram masalah indentation itu. Hanya saja saya merasa masih belum plong gitu rasanya gimana caranya untuk membuat soal yang rapi dengan teks yang banyak seperti itu. Mungkin suatu saat nanti atau mungkin ketika Bu Yulia sudah memiliki waktu bisa menjelaskan agak lebih dalam soal bahasa khususnya, bisa bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Seperti itu, Bu. Oh iya, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Untuk soal bahasa itu memang agak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, karena di setiap soal pasti ada bacaan. Kalau kita pakai metode icon atau metode apapun, itu biasanya memang harus editing ulang. Atau kalau mau tidak editing ulang, kita harus menggunakan beberapa fitur tag HTML, Bapak. Jadi seperti tadi tag BR untuk memindah baris atau BN break apa sih? Break apa? Oh ya, NBSP itu untuk break apa masuk ke dalam apa indent seperti itu, Bapak. Jadi basicnya HTML memang harus dipakai untuk penggunaan untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi setiap mapel punya kesulitan masing-masing. Kalau untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memang wajib menggunakan tag HTML untuk mengeditnya ketika menggunakan apapun. Kalau Bapak Ibu mau pakai Word, mau pakai exam view, mau pakai apa, tetap editing HTML perlu. Tapi yang biasa kami lakukan untuk mengajarkan atau membantu, atau kami sendiri ketika kami mengerjakan soal-soal sendiri, kami biasanya langsung edit satu-satu. Jadi masukkannya aja, rapikan sedikit aja secukupnya. Karena untuk menambahkan balet aja kita harus pakai tag LI begitu ya, untuk menambahkan balet-balet atau angka 1, 2, 3 begitu. Jadi yang paling mudah dikerjakan adalah editing soal satu persatu. Berat iya. Jadi kalau yang dan tricky berikutnya adalah untuk soal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, setiap soal harus dikopikan. Jadi kalau misalnya ada soal ini adalah untuk bacaan A adalah soal untuk nomor 1 sampai nomor 5, itu nggak boleh di Moodle. Jadi bacaan A itu harus dikopikan di soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Apalagi ketika kita mengacak soalnya. Karena kalau kita hanya taruh soal 1 itu untuk 1 dan 5. Ketika soalnya teracak, maka pertanyaannya tidak ikut. Atau bisa dituliskan di deskripsi. Ya, gimana? Atau bisa Bapak tuliskan sebentar kami tunjukkan. Nah, add new question, Bapak Ibu bisa menambahkan, untuk yang bahasa ya, bisa menambahkan description. Nah, di description ini Bapak Ibu bisa tuliskan bacaan pertama, kedua. Nah, kemudian isiin aja. Nah, editingnya harus manual. Gitu. Oh ya, sebentar James, lupa. Di atas, di question text itu, yang panah ke bawah, Bapak Ibu bisa klik ke bawah. Nah, itu ada pilihan lain yang sedikit lebih lengkap. Kalau kami biasanya ketika memasukkan soal, ada lagi, kalau di SMA itu, akuntansi Bapak Ibu. Itu banyak tabelnya. Ya, biasanya kami pakai HTML juga untuk membuat tabelnya. Jadi tidak menggunakan screenshot gambar. Kalau Bapak Ibu mau masukin HTML-nya, itu di pojok belakang. Nah, itu ada tag HTML yang Bapak Ibu bisa tambahkan di sana gitu. Jadi bisa menambahkan indent atau menambahkan informasi ini tadi yang
NBSP. Jadi untuk menambahkan indent masuk ke dalamnya. Jadi informasi atau pengetahuan dasar tentang HTML perlu untuk Bapak Ibu yang mengajar bahasa, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Jadi oke, James, di bold atau dibesarkan, misalnya yang atas James question itu di headingnya di bold 1. Oke, jadi sudah. Oke, kalau sudah. Review. Jangan lupa setiap habis kita membuat apa-apa, preview ya Bapak Ibu, supaya siswa kita nggak bingung. Ya, di mana? Tadi. Ya, jadi nanti diatur di section untuk menambahkan heading tadi. Jadi question 1 sampai 10 ditaruh di nomor 1, nanti dia akan muncul itu ada informasinya I sebenarnya. Dibesarkan James tadi, James cari-cari itu nggak kelihatan. Itu ada I-nya Bapak Ibu. Artinya informasi di saat itu bukan soal pasti. Ya, jadi nah, untuk guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bisa membuat itu. Jadi akan ada banyak sectionnya. Jadi PG sama isian itu diganti section nomor 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Tapi kalau saya sendiri tidak memilih model seperti ini, saya lebih suka di setiap halaman itu ada soalnya. Jadi mau di shuffle kayak apapun, semua bisa membaca soal berkali-kali begitu. Jadi itu untuk yang bahasa, trikinya bahasa yang nggak pakai latex, tapi kesulitannya di sana. Kalau matematika, fisika, kimia itu banyak latex, kesulitannya beda, dan biologi punya kesulitan lain, yaitu banyak gambar. Jadi guru TIK, guru biologi, guru komputer akan banyak memasukkan gambar di sana. Kemudian untuk memasukkan suara, ya Bapak, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris terutama, bisa menggunakan link untuk memasukkan suara atau memasukkan video langsung ke sana gitu aja. Ada pertanyaan lain? Itu untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi setiap hafal itu punya kesulitan sendiri-sendiri. Ada pertanyaan lain? Ada, Bu. Tidak ada? Ada. Oh, dari silakan. Kalau untuk yang bahasa Arab itu gimana ya? Nah, untuk bahasa Arab biasanya itu ada kalau di Moodle saya nggak tahu dia punya plugin bahasa sendiri nggak. Kalau bahasa Jawa, kalau Bapak Ibu biasanya tergabung MGMP, ketika kami mendampingi bahasa Jawa, itu ada plugin bahasa Jawa sendiri. Jadi bisa copy paste dari pluginnya itu untuk dimasukkan. Kalau yang bahasa Arab, mungkin Ibu Santi bisa menjawab yang pakai bahasa Mandarin. Ya, bagaimana bahasa Mandarin dimasukkan? Karena ketika kemarin saya cek TXT-nya itu dalam bahasa Mandarin, kemudian waktu saya cek di soalnya itu sudah benar dan dalam bahasa Mandarin. Apakah Bu Santi menggunakan software bawaan dari MGMP ya untuk membaca tulisan atau copy paste dari website saja gitu, atau online untuk tulisan dalam bahasa Arab begitu. Itu untuk bahasa. Ada pertanyaan lain?
Kalau tidak ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, hari Senin sebentar saya baca, hari Senin sekitar sore jam 4 kalau nggak salah. Ya, jam 4. Kita akan mencoba Big Blue Button, Bapak Ibu. Jadi, Big Blue Button itu sudah ada di sana, Bapak Ibu boleh mencoba. Itu online kelas juga, tapi tidak pakai Zoom, di dalamnya sudah ada, di dalamnya modul sudah ada Big Blue Button. Itu yang saya minta untuk mengajar adalah Pak Kardiono, sebentar mungkin 10-15 menit, menggambarkan tentang latex saja buat teman-teman yang mau belajar latex, atau nanti mungkin kelasnya dilanjutkan dengan Bu Santi untuk guru bahasa yang mau belajar bagaimana menuliskan bahasa begitu. Tapi cuma sebentar aja. Artinya begini, Pak Kardiono belajar sebagai pengajar, kemudian Pak Kardiono belajar sebagai pengajar dan kita belajar sebagai siswanya. Nanti sama Pak Kardiono kita akan di-enroll di sana di jam 4 sore, dan kita akan lihat Pak Kardiono menggunakan Big Blue Button. Jadi saya minta Pak Kardiono nanti menggunakan semua fitur yang ada di Big Blue Button, dan kita akan belajar fitur yang sebagai siswa di Big Blue Button. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga membuka kelas online untuk kelas daring Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat. Itu kalau tidak ada pertanyaan lain, saya sudahi. Selamat sore Bu Julia. Selamat sore Pak Wit. Iya, Bu Julia, Pak Wit ingin bertanya untuk tugas minggu kedua 5 itu kan kita disuruh melihat contoh skenario yang diberikan. Itu di mana ya saya bisa melihatnya, Bu ya? Contoh skenario itu waktu kita menyusun pembelajaran hari ke-3. Bentar, coba Jim. Geser lagi deh, Jim. Bukan, di minggu pertama. Di minggu pertama itu gamification. Coba lihat minggu pertama hari ke-4 ini. Oh, bukan. Balik lagi. Di mana ya? Ada yang bisa membantu saya? Minggu pertama hari ke-3. Iya, mungkin hari ke-3. Bukan di penugasan, James. Nggak ada ya, di hari keberapa ya? Nanti saya informasikan ya Pak, itu jadi ada bentuk skenario yang Bapak Ibu harus ikutin, skenarionya membuat, merancang sesuatu dalam bentuk PDF yang saya upload waktu itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ikut dari sana, tapi nanti saya cari lagi di mana contoh dari itu, contoh dari apa, dibuka di tempat penugasan Pak, karena kayaknya adanya di contoh penugasan, di penugasan. Oh, iya. Terima kasih ya. Bu Yulia. Iya Pak Wit, nanti saya cek lagi Pak Wit membantu. Ada pertanyaan lain? Selamat sore Bu Yulia. Oh iya Pak Antar, silahkan. Ini kan saya tadi bikin assignment itu ya. Assignment? Terus kok di sini malah ter-reopen ya. Jadi dia itu kan sudah ngirim tugas pertama. Yang Bu Nazilatul ini sudah ngirim. Terus tiba-tiba setelah saya koreksi, itu saya save exit gitu kan, saya mau kembali lagi melihat, hilang. Terus di bawah itu ada view a different attempt itu. Nah, ternyata di situ. Sebentar. Pak Anda bisa share screen, buka itunya, kasih share screen. Gimana share screen-nya? Bentar. Yang klik ini ya. Disable. Sudah Pak, sekarang Pak bisa. Nah, jadi di sini nih, begitu ini saya koreksi, ini jadi hilang, terus muncul. Belum Pak, belum di-share ini Pak. Belum. Share-nya diklik dulu, share hijau bawahnya. Ini udah ya? Ya, sedang proses ya. Sudah Pak, sudah. Nah, jadi saya kan ngoreksi punyanya Bu Nazilatul. Iya.
Terus di situ sudah saya koreksi, tapi di sini muncul, di sini ada reopen. Jadi malah ada dua yang buka lagi nih kosong kan. Nah, di bawah ini ada nih view a different attempt. Begitu ini saya klik, baru muncul yang attempt yang tadi jam 1 ini. Nah, yang reopen ini kan kosong. Nah, kalau yang tak munculkan yang ini ya, yang jam 1. Iya, ini yang jam 1 itu baru muncul ya? Baru muncul. Nah, itu kenapa bisa ada reopennya itu ya? Oh, settingannya Saya apa? nggak tahu tadi klik apa gitu loh. Nah, ini baru Jadi, muncul kalau yang gini. Iya. Jadi Bapak bisa klik coba deh, Pak. Klik. Ya, Kita ini main buka settingnya Bapak. Iya. Saya yang so naik ini ya. Enggak usah di save change saja, Pak. Ini kalau saya klik, nah ini jadi terus saya muncul lagi ke tempatnya Bu Nazila tuh, nah, hilang. Yang soalnya dia kan yang baru lagi ya ini ya, Yang reopen ini ya. Itu setting yang di mana ya ini ya? Oh, jadi Bapak keluar ke assignment yang Bapak buat tadi. Back aja di atas ya. Iya, betul. Nah, Bapak coba buka settingannya, kita belajar settingannya Bapak. Ini ya. Ya. Nah, edit setting. Oke. Kita ke bawah satu-satu kita lihat settingannya. Oke, ini benar. Ya. Oke. Sip. Ini kalau mau ngasih contoh ya, benar. Ini kalau mau kemudian ini due date, terus saya lupa kasih tahu ini cut off. Cut off itu artinya kalau sudah di cut off-nya Bapak Cawang, artinya tidak ada yang bisa kirim lagi, betul. Kemudian bawah ini ada submission. Ini kan yang file submission. File submission. Ya, ini mau jumlah upload ya 2. Oke, boleh. Kemudian ini PDF. PDF, benar. Kemudian feedback, kalau bagaimana kita memberikan feedback. Ya, annotation, betul. Oke. Nah, submission settingnya, Pak. Submission settingnya ini no sama ini. Tadi reopennya sudah. Nah, reopennya ini yang jadi masalah. Tadi sebelumnya itu memang saya bikin manual. Oh, iya. Kedua, saya kembalikan lagi ke yang never ini. Tapi tadi pas pertama kali buat itu posisinya reopennya manual. Pas awal, iya. Setelah saya ngoreksi, terus nggak tahu tiba-tiba kok muncul reopen. Atau saya maksudnya kan mau saya kembalikan ke never supaya nggak ada dua tadi itu. Tapi sudah nggak bisa lagi. Itu menghapusnya di mana itu ya? Nggak ada, Pak. Jadi tadi yang di Bapak kembali tadi ke submission tadi. Ke yang hasilnya tadi. Hasilnya tadi, ya. Yang ke grid ya berarti ya? Yang grid ini ya? View all aja, Pak. Iya. Yang view all? Yang view all aja, Pak. Ya, oke. Ini. Nah, itu kan ada. Ya, ada reopen ini. Itu editnya, Pak, klik. Edit ya. Terus ini update atau yang mana nih? Update grid, prevent submission atau grant extension. Prevent, Pak. Yang ini ya, prevent ya. Ya. Oke, ini udah hilang ya. Hilang enggak? Ini ya, edit lagi. Memperbolehkan ini. Jangan, Pak. Jadi nanti dia submission-nya berubah dong. Oh. Udah. Ini kalau di grade Bapak coba ini yang kedua ini enggak ada nilainya ya, Pak. Yang pertama ada nilainya ya. Iya, yang reopen. Jadi enggak itu tapi sudah ternilai ya itu ya? Sudah, Pak, sudah ternilai. Tapi jadi kok enggak muncul di sini ya? Coba kalau di klik grade-nya, Pak. Grade. Ya ini munculnya gini ini yang seperti tadi. Wah, ini apa? Oh, ini karena kan belum ngirim yang kalau saya pilih yang ini view a different attempt yang tadi jam 1 baru muncul ya. Iya, betul. Ini
kami harus lihat lagi nih. Ini ilmu baru karena dari kesalahan gitu ya, Pak ya. Enggak. Muncul. Iya. Saya senang karena selama ini belajarnya dari yang benar-benar terus yang salah nggak pernah tahu apa yang terjadi kalau dia salah. Saya Kalau tak misalnya dulu ya, Bu ya. Udah dulu ya. ya, monggo Pak, makasih. monggo silahkan. Terima kasih Pak. Nanti kami jawab di grup. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum. Iya Pak, silahkan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Wahyu mau tanya? Bu, belum ada. Oh, belum. Oke, kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi sampai di sini. Terima kasih buat gabungnya bersama-sama, terus semangat buat belajar. Saya senang sekali dengan hasil-hasil yang Bapak Ibu buat, luar biasa bagusnya. Jadi kalau saya bilang kalau Brainers ID buka kelas sudah cocok, ada TIK-nya, ada matematikanya, ada fisikanya, kemudian ada Mandarinnya, ada guru BK-nya. Saya pikir dulu guru BK belajar Moodle buat apa? Ternyata yang mereka hasilkan bagus-bagus dan menyenangkan untuk dibaca. Ya, terima kasih, tetap semangat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak Irfan. Sore. Selamat sore, Pak Imam.